Hari ini saya mau kasih dua rekomendasi buku yang bener-bener saya suka dan ini favorit banget. Kenapa dua buku? Karena ya supaya kalian nggak terjebak di paradox of choice yang udah sempat saya jelasin juga di video yang sebelumnya. Nah, jadi dua rekomendasi buku ini akan saya kasihin ke kalian ya. Oh ya, buat yang belum kenal, perkenalkan, saya Randy dan selamat datang di Aku Frugal. Oke, jadi buku ini adalah buku tentang keuangan, itu yang pertama, dan yang kedua tentang self-improvement. Jadi ada dua buku ya. Dua buku ini memang benar-benar terbaik menurut saya sejauh ini. Yang pertama, ini ada buku, pasti kalian udah tahu juga, di video sebelumnya saya suka mention, yaitu adalah buku ini ya, Your Money or Your Life, karya Vicky Robin dan Joe Dominguez. Ini buku panduan tentang gaya hidup frugal, dan di sini lebih banyak tentang mengatur keuangan gitu ya, memperbaiki hubungan dengan uang, dan ada 9 step untuk kita bisa memperbaiki hubungan dengan uang. Jadi di buku ini saya rekomendasiin, dan kenapa saya suka? Karena di buku ini bukan cuma bahas tentang mengatur keuangan aja, tapi tentang gimana caranya kita bisa menemukan makna, value, dan tujuan hidup. Jadi di buku Your Money or Your Life ini sempat dimention juga tentang hal itu gitu ya. Nah, jadi tadi memperbaiki hubungan dengan uang dan akhirnya mencari makna atau tujuan hidup. Nah, di pencarian saya tentang makna, value, dan tujuan hidup itu, akhirnya saya menemukan satu buku lagi yang saya rekomendasikan. Jadi makanya ada dua, yaitu adalah buku ini ya, ini The Monk Who Sold His Ferrari. Nah, ini buku yang benar-benar saya rekomendasikan juga. Jadi apa ya? Di sini saya bisa nemuin makna, value, dan tujuan hidup. Jadi benar-benar di buku ini, walaupun sebenarnya nggak terlalu besar, cukup tipis bukunya, tapi menurut saya ini oke banget. Jadi dua buku ini tuh sebenarnya saling melengkapi ya. Dua buku ini benar-benar saling melengkapi. Yang satu tentang keuangan dan makna hidup gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah buku yang benar-benar tentang mencari makna hidup kita gitu ya, dan memperbaiki hidup kita gitu. Makanya saya bilang ini kategorinya adalah self improvement. Sebenarnya banyak buku-buku lain yang ngebahas tentang keuangan dan juga buku tentang self improvement. Tapi menurut saya dua ini adalah buku yang saya rekomendasiin, dan buku ini menurut saya terbaik sejauh ini. Tadi udah saya jelasin juga kenapa dua. Jadi memang setelah dari sekian banyak saya seleksi, dua buku ini menurut saya udah paling oke gitu. Ehm, Kenapa buku Your Money or Your Life? Karena yang pertama relate dengan topik yang saya suka, itu adalah mengatur keuangan, dan di sini bisa memperbaiki hubungan dengan uang ya. Jadi itu memang benar-benar jalan dari gaya hidup frugal di buku Your Money or Your Life. Terus selanjutnya, kenapa The Monk Who Sold His Ferrari? Karena buku ini benar-benar saya suka. Alur ceritanya tuh kayak cerita, saya ngedengerin cerita orang cerita gitu ya. Jadi nggak kaku gitu ya. Biasanya kadang self improvement kayak step-stepnya harus ngelakuin A, B, C, D gitu ya. Ini benar-benar cerita. Nanti saya akan cerita juga deh tentang buku The Monk Who Sold His Ferrari juga. Karena cukup, dua buku ini by the way itu juga merubah pandangan saya, merubah pandangan tentang hidup saya. Jadi makanya saya favorit dan rekomendasiin. Gitu. Jadi yang The Monk Who Sold His Ferrari itu benar-benar alur ceritanya saya suka, kayak baca cerita gitu ya, baca cerita dari orang. Mungkin saran dari saya sebenarnya nggak usah, karena ini dua buku cukup technical ya. Biasanya kalau self improvement technical, juga keuangan. Saran saya nggak perlu praktek dulu, tapi baca dulu, nikmatin sebukunya sampai benar-benar selesai. Dan baru prakteknya nanti belakangan gitu. Jadi benar-benar coba jalanin dulu. Terus ya tadi alur ceritanya saya suka. Nah, pada saat nanti baca, itu misalkan ada poin-poin penting, itu kamu bisa catat dulu aja. Catat poin-poin pentingnya, nanti setelah selesai baca bukunya, kalian bisa explore lagi gitu. Jadi, nikmatin aja dulu baca bukunya sampai benar-benar merasa cocok dengan buku ini gitu ya. Ini dua buku yang saya rekomendasiin. Nah, dua buku ini, dua buku ini adalah buku
yang menjadi alasan saya kenapa saya bikin channel Aku Frugal ini. Gitu. Jadi dari dua buku ini yang akhirnya menggerakkan saya untuk bikin channel ini. Dan pastinya nanti ada referensi-referensi buku yang saya pakai di dalam channel saya. Itu adalah dari dua buku ini, dan sebenarnya banyak buku-buku lainnya, tapi mostly ada di dua buku ini. Ini adalah buku pegangan saya. Nggak ada habisnya, saya selalu baca buku ini bolak-balik dari ujung awal sampai ujung akhir. Menyenangkan gitu ya, sambil saya baca buku-buku yang lain, jadi saya selalu baca buku ini. Dan sebenarnya saya lebih suka itu bacanya di e-book ya, bacanya di e-book. Saya baca buku e-book ini, tapi memang karena dua buku ini jadi favorit saya, akhirnya saya selalu beli fisiknya. Walaupun ini bukunya bekas gitu ya, fisiknya bekas, tapi saya ketika buku itu benar-benar bagus dan bisa merubah pandangan saya, akhirnya saya selalu beli fisiknya sebagai ya kenang-kenangan lah ya, karena ini dua buku yang benar-benar bisa merubah pandangan saya gitu. Jadi sebenarnya buku ini bukan buku baru, tapi udah di remake gitu ya. Kalian bisa mulai baca aja bukunya. Terus sebenarnya kalau yang ini ya, Your Money or Your Life itu belum ada sih terjemahannya bahasa Indonesia setahu saya. Jadi memang masih bahasa Inggris. Tapi kalau yang buku The Monk Who Sold His Ferrari, ini adalah buku yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Setahu saya udah ada di Gramedia. Terus juga, kalau nggak salah udah anniversary berapa tahun gitu ya buku ini. Jadi cukup menginspirasi banget dan favorit saya. Nggak ada kata lain, emang benar-benar favorit dan bisa mengubah pandangan saya gitu. Itu aja sebenarnya 2 rekomendasi. Kalian bisa pilih dari kedua buku ini. Silahkan mau pilih yang mana. Kalau kalian suka, ya pilih salah satu, terus kalian bisa baca, dan kalian bisa tulis aja di komen kalau kalian udah selesai baca bukunya atau baru mulai. Yang penting saya kasih 2 pilihan supaya kalian nggak terjebak di paradox of choice yang udah sempet saya jelasin di video sebelumnya. Dan by the way, kalau kalian punya koleksi buku dan ada 2 buku favorit kalian, dan alasannya kenapa, kalian boleh sharing aja di komentar. Siapa tahu bisa menemukan orang-orang yang sejalan dengan buku-buku yang kalian suka, atau mungkin saya juga suka dengan buku itu. Kalian bisa tulis aja di komen gitu ya. Jadi silahkan pilih 2 rekomendasi dari saya, dan itu semoga bermanfaat.